Setelah melihat bagaimana tim marketing bekerja dan tim keuangan mengelola dana, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai pemilik perusahaan melihat gambaran besarnya? Ucapkan selamat tinggal pada tumpukan kertas laporan yang sering terlambat atau data Excel yang tidak sinkron. Di video terakhir ini, kita akan melihat bagaimana SAID Pro 2 memberikan Anda mata untuk memantau kesehatan bisnis Anda secara real-time. Baik, di video kali ini kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang bisa membantu owner dalam mengelola proyeknya. Kita login dulu ke owner. Di sini dashboard owner bisa melihat jatuh tempo pembayaran yang hari ini, yang mendekati, yang hari ini jatuh tempo, yang melewati. Jadi kalau ada uang masuk ini akan kelihatan. Kalau ada ratusan konsumen akan terlihat hari ini ada uang masuk berapa, yang terlambat berapa, jadi bisa segera di follow up. Penjualan juga di sini ada 1 unit minggu ini, bulan ini, total calon konsumen ini akan terlihat, total konsumen. Jadi kalau owner bisa melihat laporan calon konsumen, misalkan ada 1000 calon konsumen, itu tenang ya, karena apa? Berarti marketingnya bekerja. Kemudian total konsumen yang sudah transaksi berapa? Ini akan update terus tiap hari, real time. Jadi sebagai owner tidak perlu mengemis-ngemis data lagi ya kepada marketing, kepada manajer, karena semuanya bisa dibuka langsung di SID. Kemudian laporan apa saja yang bisa dilihat oleh owner? Laporan keuangan. Ini kartu kontrol. Kartu kontrol setiap perumahan bisa dilihat. Kita contoh misalkan Kanaya Prime Residence. Di sini ada yang sudah KPR ya, 1 orang. Kita klik. Ini booking fee-nya kapan? Uang mukanya kapan? Jumlahnya berapa? Kemudian uang muka keduanya cair kapan? Ini terlihat ya. Terus akadnya kapan? Ini 176 juta, 23 juta masih dana jaminan tersimpan. Jadi, owner bisa tahu nih, kalau ada ratusan rumah yang sudah akad, akan kelihatan dana jaminan di bank itu berapa yang tersimpan. Piutang-piutang perusahaan terpantau. Kemudian, laporan lainnya rekap piutang juga. Rekap piutang ini menampilkan tagihan-tagihan. Berapa sih uang yang masih di konsumen, yang belum masuk ke perusahaan? Kemudian laporan berikutnya adalah laporan pemasukan. Ini pemasukan selain dari penjualan juga akan terinput nih. Misalkan penjualan aset nih, 45 juta, jual cepat mobil proyek. Pembayaran cicilan, jadi dari konsumen masuk, pembayaran tanda jadi kredit jasa guna atau KYG. Nah, kalau misalkan Anda mengajukan KYG, maka di sini juga bisa dicatat. Oh, ini cair 2 miliar ya. Maka akan tercatat total pemasukan di sini 3,7 miliar. Nah, owner bisa lihat langsung real time hari itu. Jadi tidak perlu nanya-nanya ke bagian keuangan. Kemudian ini juga bisa difilter. Kelompok pemasukannya berdasarkan apa? Kemudian proyeknya mana saja. Jadi, kalau ada banyak proyek di beberapa lokasi, owner tidak perlu datang ke satu-satu ke tempat proyek itu ya. Cukup melihat di SID saja, maka bisa melihat laporan semua perumahan. Kemudian, laporan lainnya laporan pengeluaran. Nah, ini contoh di Kanaya Prime Residence. Ini pengeluaran-pengeluaran yang sudah dikeluarkan nih. Ada pembangunan tipe 36, gapura, legalitas tanah, beban bunga, bunga KYG misalkan di sini. Ini semua pengeluaran-pengeluaran tercatat setiap hari. Admin keuangan akan selalu update. Ini total pengeluaran 1,5 miliar. Ini penting ya buat owner, sehingga bisa memantau kemana saja aliran uang keluar. Kemudian, laporan lainnya adalah laporan omset penjualan. Ini totalnya baru terjual 364 juta misalkan. Dari ini bisa difilter berdasarkan perumahan terjual berapa. Yang terjual itu berarti sudah akad ya, kalau DP atau booking belum. Kemudian laporan lainnya adalah neraca laba rugi. Ini bisa dicek nih perumahannya. Misal, Kanaya Prime, kita filter dari tanggal 1 Januari misalkan, sampai hari ini boleh kita terapkan. Nah, ini kas perusahaan ya, 3 miliar, piutang konsumen 23 juta ya, piutang lain-lain, persediaan kafling, persediaan bangunan, persediaan material, kemudian hutang material ya, hutang tanah, hutang konstruksi, semuanya tercatat di sini. Begitu pula laporan-laporan lainnya, seperti laporan laba rugi, laporan kas, dan proyeksi piutang konsumen.
Ini penting juga piutang konsumen, karena kita akan tahu berapa uang yang akan masuk nantinya. Jadi bulan Januari misalkan, terapkan filter, nanti akan kelihatan berapa konsumen yang akan bayar ya. Kemudian laporan lainnya, laporan konsumen, daftar calon konsumen. Akan terlihat di sini, kemudian bisa di-print juga, bisa di-download. Kemudian laporan jejak follow-up. Nah, bagaimana sih konsumen marketing-marketing kita bekerja? Ada yang follow-up 3 kali, 1 kali, 2 kali ya. Kemudian ada juga laporan daftar konsumen, berarti ini yang sudah melakukan transaksi. Ini contoh yang sudah akad Pak Rizky. Kemudian laporan proyek, legalitas, laporan dana dan material, laporan SPK, laporan bangunan, laporan pembayaran, ini juga bisa dipantau oleh owner. Kemudian gudang, bagi yang enterprise dan premium ada fasilitas gudang. Laporan harian stok, laporan pemakaian material, laporan rekap hutang material akan terpantau. Kemudian ada juga laporan progres KPR, laporan perencanaan dan pencairan. Marketing kita cek sales di sini. Nah, ini Anjasmara dan Dewi. Total konsumen 1. Kalau ada ratusan marketing, ini kelihatan ya siapa yang performanya paling bagus. Total penjualannya berapa, total calon konsumennya berapa. Kemudian laporan lainnya transaksi. Laporan transaksi ini, semua pengeluaran pemasukan bisa dilihat di sini nanti. Kemudian laporan sales price list, juga di sini owner bisa melihat tadi Harmony Land ya. Harmony Land kita cek. Nah, ini berarti setiap perumahan akan bisa terlihat nih status kaflingnya. Yang terjual berapa, tersedia berapa, non-aktif berapa gitu. Kemudian kita juga bisa melihat sales price list yang lain, perumahan yang lain. Misalkan Kanaya Prime Residence kita tampilkan. Nah, ini sudah di-input ada 10 kafling ya di sini. Terjual 1 berarti sudah akad nih 182 juta. Tersedia 8 unit, non-aktifnya 1 jumlah 10 unit. Jadi di sini sudah mudah mengelola proyek Anda. Tinggal berpindah-pindah saja mau ke perumahan yang mana. Jadi owner akan mudah dalam mengelola proyeknya. Bisa memikirkan hal yang lebih strategis lagi ke depannya dibanding melakukan pencatatan, pengecekan semuanya. Tidak ada lagi cerita telat-telat laporan dari admin karena ini semua real time. Begitu ada transaksi, langsung tercatat. Owner bisa langsung tahu hari itu juga, ya. Mungkin itu untuk penggunaan SID yang akan sangat membantu kepada para owner perumahan atau para developer properti. Manfaat akhir untuk calon pembeli SID. Efisiensi waktu. Tidak perlu lagi meminta laporan manual karena semua tersedia 24/7. Kepastian data. Data sinkron antar semua divisi, marketing, keuangan, teknik, sehingga tidak ada perbedaan informasi. Ketenangan pikiran. Owner bisa fokus pada strategi besar karena operasional sudah terpagar oleh sistem approval dan kwitansi otomatis. Hemat biaya operasional, owner tidak perlu datang ke setiap lokasi hanya untuk minta laporan dan lihat progres. Bisnis properti yang besar adalah bisnis yang terukur. Dengan SID Pro 2, Anda tidak lagi memimpin perusahaan hanya dengan perasaan, tapi dengan data yang akurat. Kini Anda punya lebih banyak waktu untuk memikirkan ekspansi proyek selanjutnya, sementara sistem kami menjaga proyek yang sedang berjalan. Siap membuat bisnis properti Anda lebih rapi, terkontrol, dan profesional? Segera hubungi tim kami sekarang juga. Dan jadilah bagian dari developer modern yang sukses bersama SAID Pro 2.